Nggak lama-lama ya tapi ya? Oke. Ekstrovert kayak gitu sejauh mana sih? Kenapa? Sejauh mana ekstrovertnya sih? Kayaknya mengikuti sifat bapaknya yang sangat ekstrovert. Dia kalau di keramaian itu sangat apa ya, charge gitu rasanya. Jadi dia kalau ketemu sama orang tuh happy banget, tiba-tiba joget, tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba yang kayak berbeda gitu di rumah. Jadi dia kayaknya orangnya sangat ceria. Kakak sendiri suka ini ya? Masih suka belanja ke pasar tradisional nggak sih? Ya, kalau belanja memang dari dulu aku selalu di pasar sih, karena menurut aku belanja di pasar itu menyenangkan banget, ngelihat apa yang jual-jualan dari pagi, terus buah-buahnya segar, sayur-sayurnya segar. Entah ya, kayak ada experience yang berbeda sih kalau belanja di pasar. Kalau misalnya di supermarket kan udah tertata rapi gitu ya, tinggal beli, oh ini harganya segini. Tapi kalau misalnya belanja di pasar kita bisa ngelihat ikan-ikan yang sangat-sangat fresh, yang baru dikeluarin dari boxnya, itu kan menyenangkan banget. Tapi kamu tipe yang tawar-menawar juga nggak sih kayak ibu-ibu pada umumnya? Tawar-menawar kayaknya nggak terlalu ya. Karena aku kadang-kadang kasihan kalau misal mau menawar gimana gitu. Kadang-kadang aku pikir kayak paling untungnya 5.000, 7.000 1 kilo atau satu ikan kangkung misalnya, itu kan sangat-sangat kecil. Kayaknya tidak perlu menawar yang gimana-gimana sih. Ngomong soal sayur mayat, katanya suka daun kelor ya? Sangat-sangat suka. Kenapa itu Aku bisa? dari kecil emang makan sayur. Nggak tahu kenapa sayur itu, cobain deh sayur kelor pakai pepaya muda, itu enak banget. Itu tuh favorit, apalagi pakai ikan bakar, sambal colo-colo, itu enak banget. Nurun ke Naka juga nggak suka Naka sayur? suka banget sayur kelor. Dia kalau makan sayur kelor tuh bisa nambah-nambah 2 kali sampai 3 kali nasi. Tapi Naka tipe yang ribet nggak sih Kak kalau untuk soal makanan atau apa aja gas gitu? Enggak sih, sejauh ini selama dia masih sehat, kayak misalnya perutnya nggak ada sakit, giginya lagi nggak tumbuh, atau dia lagi nggak flu, itu makan dia sangat aman. Apa aja dia makan, yang penting nggak pedas. Udah, yang penting dia sehat-sehat aja, insya Allah aman deh kalau makan, nggak repot. Berarti memang makanan kamu yang siapin semua. Iya, emang dari kecil kan dia MPASI, aku ngurusin banget. Dari MPASI emang udah aku jagain, tidak ada garam, tidak ada micin, tidak ada tambahan-tambahan gula. Jadi memang ketika nanti 1-2 tahun dia bisa makan segalanya sih. Itu yang paling aku ingat ketika MPASI dari dokter-dokter yang aku ikutin ya. Tadi Bang Ari juga buat video nyiapin sarapan juga buat Iya. Naka. Itu resepnya dari kamu juga atau seperti apa sih? Dia memang tahu bagaimana takaran-takarannya? Karena kalau aku kerja kan nggak ada yang jaga di rumah, mau nggak mau pasti Bang Ari, kalau nggak ada omnya namanya Om Monco, itu pasti yang jagain di rumah kalau aku kerja. Jadi selama aku di rumah pasti aku ajarin nih orang-orang laki-laki ini untuk, oh nanti kalau misal aku kerja ini makannya gini, nanti kalau mau bikin waffles atau pancake resepnya seperti ini. Jadi kalau udah aku keluar seperti ini udah aman banget, tenang. Tapi kan sama-sama sibuk juga nih Kak. Bagi waktunya buat Naka, buat ketemu bareng di rumah tuh seperti apa? Ya alhamdulillah sih selama ini, selama aku kerja kadang-kadang dia libur, jadi nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan udah menentukan ya kapan aku kerja, kapan Bang Ari kerja. Jadi kalau aku kerja pasti aja Bang Ari pagi-paginya free, nanti siangnya baru meeting dan lain-lain. Untuk sarapan sendiri, tipe yang militan atau yang Militan. Aku sama Bang Ari itu tipenya ngelihat anak sih, maksudnya kita ngelihat karakter anaknya seperti apa. Kayak misalnya Naka, kalau dikerasin dikit dia tuh suka lebih keras lagi. Nah jadi kalau misalnya aku kerasin atau misalnya lebih tegas gitu ngasih taunya, dia tuh nggak suka. Tapi kalau aku kasih tahu sesuatu yang aku, misalnya kita komunikasi aja, bicara yang lembut, kayak misalnya Naka, ibu nggak suka deh kalau misalnya Naka dorong-dorong teman. Nah nanti itu dia tuh kayak, oh iya ibu, besokannya itu dia bagus. Tapi kalau misalnya Naka jangan dorong-dorong teman tuh nggak bagus, nah besokannya tuh dia ngelakuin lebih dari itu. Jadi kalau aku sama Bang Ari ngeliat anaknya sih, kalau kayak Naka dia nggak bisa dikerasin, dia tuh tipe yang ngobrol, komunikasinya tuh harus jelas. Terus kita sih apa ya, selalu memberikan hal-hal positif ke anak. Kayak misalnya dia melakukan sesuatu hal yang baik, kita support. Jadi dia tahu ini yang baik, dan kalau misalnya nggak bagus kita kasih tahu dia dengan baik-baik juga. Tapi udah termasuk udah kritis belum sih Kak si Naka ini sendiri, kayak udah mulai request atau udah mulai Iya. yang ngelarang-larang? Dia sih sebenarnya udah tahu kalau misalnya orang tuanya udah
Jadi ketika ibunya dan bapaknya udah mulai pakai parfum, pakai jaket, sepatu, dia udah pasti kayak mau kemana ibu Naka ikut ya gitu. Dan dia bener-bener nahan kita. Jadi biasanya kalau aku kayak gitu, malamnya aku kasih tahu, Naka besok izin ya ibu sama bapak kerja misalnya, malamnya Naka sama Om Onco dulu ya. Nah itu besokannya dia baik-baik aja. Oke ibu, hati-hati. Tapi umur Naka segitu, umur lagi aktif-aktifnya juga nggak sih kak? Sangat aktif banget. Suka ini nggak, rumah jadi rame nggak sih, kayak lari-lari, teriak-teriak, Oh iya, ketawa pasti gitu? banget. Karena kalau dia udah bangun, udah deh berantakan rumah. Tapi nggak apa-apa, biarin aja kan bisa dibersihin lagi. Lihat Naka juga sekarang suka sama makanan nasi ya. Mas kamu Nasi dia tuh nggak suka yang apa ya, yang terus-terusan. Dia tuh suka yang eksplorasi. Jadi kalau misalnya paginya misalnya telur, dadar, terus karbonya ubi, siangnya nasi, sayur, ikan atau ayam, malamnya dia nggak mau tuh kayak nasi lagi. Jadi kadang-kadang aku ganti spaghetti, karbonya diganti aja. Suka pusing nggak sih kak? Dengan Awalnya pusing, tapi karena kita udah tahu, oh dia tuh sukanya makan apa, jadi aman sebenarnya. Kayak kita udah tahu diri kita kayak nggak suka mie, ya udah nggak usah dikasih mie gitu. berarti dia memang bukan pemakan segala sih, apa aja mau Sebenarnya gitu. apa aja dia makan. Tapi kalau gitu suka worry nggak sih kak? Takutnya jajan-jajan yang nggak sehat gitu segala macem. Iya sebenarnya sih ada, tapi kan selama di rumah aku sama orang-orang rumah nggak pernah kasih snack-snack yang micin-micin, nggak pernah kasih yang jajan-jajan. Itu kita memang jagain banget. Jadi menurut aku kalau misalnya udah dari rumah diajarin seperti itu, insya Allah kedepannya pasti dia tahu, oh ini makanan yang tidak biasa dia makan di rumah. Tapi kan setiap orang tua kalau misalnya berpikiran kayak gak kasih micin, jajan-jajan gitu, pasti ada trauma juga nih sama anaknya. Kalau misalnya orang tua yang Oh, kayaknya sejauh ini belum sih. Biasanya dia sakit karena mungkin bakteri atau lagi cuaca gitu aja sih. Kak, perihal lifestyle kamu lagi suka dengan yoga atau seperti apa gitu ya, lagi kasih tahu ke medsos kan kamu suka. Iya, sekarang itu aku lagi senang banget olahraga. Tapi sebenarnya memang dari dulu sih. Cuman sekarang karena Naka udah gede, itu tuh kayak punya waktu yang lebih banyak lagi untuk diri aku sendiri. Kadang-kadang kan Naka bangun jam 7 atau setengah 8. Nah itu biasanya aku pagi-pagi kayak jam setengah 6 udah pergi yoga. Jadi udah enak. Kalau dulu kan masih 1 tahun, sebelum 1 tahun itu dia masih bangun-bangun tuh 2 jam, 4 jam bangun, subuhnya bangunnya pagi banget gitu. Jadi untuk me time sendiri tuh kadang-kadang masih kepikiran kayak nanti aja lah dulu. Nah sekarang tuh udah enak banget. Jadi udah waktunya aku ngurusin diri sendiri juga gitu. Kak Indah di TikTok kelihatan juga suka bikin konten dandan-dandan sampai dikomenin sama orang tuh cantik, terus dilarang oplas juga tuh, gimana tanggapannya tuh Kak Dinda?